Masuk bab yang kedua, yaitu tujuan organisasi dan desain struktural. Jadi tujuan organisasi itu beragam dan tergantung jenis organisasinya. Tapi secara umum ini tuh terdapat beberapa tujuan yang sering kita temui. Yang pertama itu ada visi dan misi. Ini kayak kompasnya tuh organisasi. Jadi visi itu gambaran besarnya kita tuh mau jadi apa di masa depan. Sedangkan misi itu langkah-langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut. Selanjutnya ada mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, biasanya perusahaan memiliki tujuan utama yang menghasilkan uang sebanyak-banyaknya untuk keberlangsungan bisnis atau para pemegang saham. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan atau manfaat. Kalau ini sih biasanya buat organisasi, nirlaba, atau lembaga pemerintahan. Tujuannya itu fokus memberikan layanan ke masyarakat atau mencapai manfaat sosial tertentu. Misalnya, yayasan, pendidikan, atau tujuan mencerdaskan bangsa. Selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan. Organisasi yang sehat pasti dengan terus berkembang, baik dari segi ukuran, cakupan, maupun kualitas. Ini bisa berarti ekspansi pasar, pengembangan produk, atau peningkatan kompetensi anggota. Selanjutnya, keberlanjutan sustainability. Makin kesini isu keberlanjutan jadi makin penting. Organisasi punya tujuan untuk beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, biar bisa terus eksis dalam jangka panjang. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas. Setiap organisasi pasti pengen mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien, gak membuang-buang sumber daya, dan efektif yang hasilnya itu sesuai harapan. Selanjutnya ada membangun citra dan reputasi. Citra yang baik itu merupakan aset penting bagi organisasi. Tujuannya yaitu membangun dan menjaga reputasi positif di masa publik, pelanggan, atau berpihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya kesejahteraan anggota dan stakeholder. Jadi tergantung jenis organisasinya. Tujuan bisa juga fokus kesejahteraan anggotanya. Misalnya serikat pekerja atau stakeholder lainnya. Misalnya komunitas sekitar perusahaan. Jadi intinya tujuan organisasi itu bisa berbagai macam, tapi semua mengarah pada pencapaian sesuatu yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Mungkin ada dampak sosial atau ada juga yang masuk ke dampak pertumbuhan. Sebelumnya saya telah menjelaskan tentang tujuan organisasi dan selanjutnya ada kerangka untuk memilih strategi dan desain. Pada tahap pertama, kita dapat memahami konteks dan tujuan dari desain. Mungkin lebih ke definisi dan tujuan dengan jelas, seperti apa yang ingin kita capai. Mungkin misalnya dengan meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan kesadaran merek, meluncurkan produk baru, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya bisa menentukan tujuan lebih spesifik dan terukur, dapat dicapai secara relevan dan tidak terikat waktu. Yang kedua ada analisis situasi internal, seperti sumber daya, apakah sumber daya tersebut dapat kita miliki, misalnya keuangan, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, atau infrastruktur. Ada kapabilitas yang mungkin dapat mengukur kekuatan atau kelemahan dari organisasi yang kita jalani, misalnya seperti keahlian khusus, proses yang efisien, kurangnya inovasi, atau keterbatasan anggaran. Mungkin selanjutnya lebih ke budaya organisasi, bagaimana nilai-nilai norma dalam organisasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga ada situasi eksternal. Mungkin lebih ke pasar dan bagaimana kita mengukur pasar, pertumbuhan, tren, dan segmentasinya. Selanjutnya ada pelanggan. Kita bisa menentukan target pelanggan kita siapa, apa kebutuhannya, preferensinya apa, dan perilaku mereka. Selanjutnya kita bisa menganalisis pesaing. Mungkin kita bisa menentukan siapa pesaing utama dan apa strategi, kekuatan, dan kelemahan dari pesaing kita.
Ada lingkungan industri dan bagaimana cara kita meregulasi teknologi, faktor ekonomi, sosial, dan politik dapat mempengaruhi bisnis yang kita jalankan. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan strategi. Seperti kita menentukan generasi pilihan strategi berdasarkan analisis dan konteks tujuan yang mengidentifikasi berbagai opsi strategi yang mungkin relevan di beberapa contoh kategori strategi yang meliputi strategi pertumbuhan, strategi kompetitif, strategi fungsional. Yang kedua yaitu evaluasi pilihan strategi, seperti menilai setiap opsi strategi berdasarkan kriteria. Mungkin ke kriteria yang pertama yaitu kesesuaian. Mungkin seberapa baik strategi ini selaras dengan tujuan dan konteks internal dan eksternal kita. Yang kedua yaitu kelayakan. Apakah bisnis ini memiliki kelayakan sumber daya dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi. Yang ketiga yaitu kriteria keunggulan. Apakah strategi ini memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Ada analisis risiko. Apakah potensi risiko yang terkait dengan strategi ini dan bagaimana kita akan mengelolanya. Kita masuk ke struktur organisasi. Menurut Robin 1994 menyatakan struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas yang akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, serta mekanisme koordinasi yang formal, serta pola pikir yang akan diikuti. Selanjutnya, menurut Esrek Sohardi Projo dan TH Handoko 1992, struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya, menilai efektivitas organisasi. Efisiensi adalah konsep yang lebih terbatas dan berkaitan dengan cara kerja internal organisasi. Efisiensi adalah organisasi yang bersumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu unit output. Efisiensi dapat diukur sebagai resiko input terhadap output. Jika satu organisasi dapat mencapai tingkat produksi tertentu dengan sumber daya yang lebih sedikit daripada organisasi lain, organisasi tersebut akan digambarkan sebagai organisasi yang lebih efisien. Pada bab ini menggunakan pendekatan balance scorecard terhadap efektivitas. Pendekatan balance scorecard BSC melihat efektivitas organisasi dari 4 sudut pandang yang saling berhubungan, seperti keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. BSC sendiri tidak hanya fokus pada uang, tetapi bagaimana organisasi memuaskan pelanggan, menjelaskan prosesnya dengan baik, dan terus belajar serta berkembang. Dengan melihat semua aspek ini, secara bersamaan, BSC membantu organisasi memahami kinerja secara lebih menyeluruh, dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan semua bagian bekerja menuju tujuan yang sama, sehingga meningkatkan efektivitas secara keseluruhan. Struktur organisasi juga menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan terhadap pola hubungan antar fungsi-fungsi dan bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang yang menunjukkan sebuah kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab berbeda dalam satu organisasi. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah: yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, anggota atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan yang keempat, yaitu ukuran organisasi itu sendiri. Selanjutnya masuk ke struktur organisasi. Biasanya setiap organisasi dipimpin oleh pimpinan-pimpinan seperti direktur membawahi manajer-manajer seperti manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer sendiri membawahi kepala bagian dan karyawan-karyawan di bawahnya.